Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SKDB 4 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 2023, izin untuk melakukan presentasi student project kami dengan judul pneumoconiosis. Sebelum itu, berikut merupakan anggota dari SKDB 4. Untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Setia Devi Depla dengan 3 digit NIM terakhir 108, izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari pneumoconiosis. Jadi, pneumoconiosis ini merupakan suatu penyakit paru kronis yang digolongkan ke dalam occupational lung disease, yakni suatu penyakit paru akibat kerja yang timbul akibat paparan debu yang berbahaya dalam jangka waktu yang panjang. Hingga saat ini, pneumoconiosis ini masih menjadi masalah kesehatan kerja, terutama di negara berkembang dengan industri pertambangan, konstruksi, tekstil, dan juga pabrik. Penyakit kronis ini menyebabkan beban yang besar bagi individu dan juga sistem kesehatan di berbagai negara karena menjadi kontributor besar dalam disabilitas dan juga biaya perawatan kesehatan. Sehingga, pneumoconiosis ini perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pencegahan, diagnosis, maupun penata laksanaannya untuk meningkatkan kesehatan para pekerja dan menekan dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana etiologi dari pneumoconiosis, yang kedua apa definisi dan karakteristik dari pneumoconiosis, yang ketiga apa jenis-jenis dari pneumoconiosis, yang keempat bagaimana patofisiologi dari pneumoconiosis, 5 apa faktor risiko dari pneumoconiosis, 6 apa manifestasi klinis pneumoconiosis, 7 bagaimana metode untuk mendiagnosis pneumoconiosis, 8 apa komplikasi dari pneumoconiosis, 9 bagaimana tata laksana pneumoconiosis, dan 10 bagaimana cara mencegah pneumoconiosis. Untuk tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui etiologi dari pneumoconiosis, untuk mengetahui definisi dan karakteristiknya, untuk mengetahui jenis-jenis dari pneumoconiosis, untuk mengetahui patofisiologi dari pneumoconiosis, untuk mengetahui faktor risiko, manifestasi klinis, dan untuk mengetahui metode untuk mendiagnosis pneumoconiosis, kemudian mengetahui komplikasi dari pneumoconiosis, bagaimana tata laksana pneumoconiosis, dan juga untuk mengetahui cara mencegah dari pneumoconiosis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denia Sabil Kirena Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan karakteristik dari pneumoconiosis. Pneumoconiosis adalah penyakit paru interstisial kronik yang disebabkan oleh paparan jangka panjang debu, mineral, atau serat halus di lingkungan kerja seperti tambang dan industri. Partikel ini itu berukuran kecil, kurang lebih itu ukurannya kurang dari 5 mikrometer dan dapat mencapai alveoli dan memicu reaksi inflamasi kronik melalui aktivasi makrofag dan pelepasan sitokin yang kemudian menyebabkan fibrosis paru progresif. Secara karakteristik, penyakit ini itu tetap berkembang meskipun paparan telah dihentikan dan menimbulkan gangguan ventilasi restriktif yang ditandai dengan sesak napas progresif dan penurunan toleransi aktivitas. Gambaran radiologisnya dapat berupa nodul halus, pola retikular, hingga progressive massive fibrosis. Faktor resikonya meliputi lama dan intensitas paparan, jenis debu seperti silika, batu bara, atau asbes, serta respon imun individu. Oleh karena itu, deteksi dini dan pencegahan di tempat kerja menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi kejadian pneumoconiosis. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi pneumoconiosis disebabkan karena adanya kombinasi antara paparan kronik partikel respirable dan juga respon biologis tubuh. Di sini paparan kronik yang dimaksud bisa berupa silika, asbes, debu batu bara, beryllium, dan juga logam berat. Partikel halus tersebut akan menumpuk pada alveoli dan juga memicu inflamasi kronik yang menstimulasi fibroblast untuk membentuk nodul fibrolitik yang akan menyebabkan kekakuan serta gangguan fungsi paru. Namun di sini juga ada faktor risiko yang dapat memperberat seperti durasi maupun intensitas paparan debu, ukuran maupun sifat kimia partikel, lalu ada kondisi individu seperti kondisi imun, genetik maupun antioksidan, dan yang terakhir ada faktor eksternal yaitu seperti individu yang merokok, terpapar polusi, serta memiliki penyakit paru lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Rendan Herasman, dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang saya izin menjelaskan tentang jenis-jenis pneumoconiosis. Jadi yang pertama ada silikosis. Ini penyebab utamanya karena inhalasi silika kristalin. Ini bisa menyebabkan nodul fibrosis, terutama di bagian atas paru, bisa kronis, akut, atau enggak akselerasi tergantung lama sama intensitas paparan. Yang kedua ada pneumoconiosis pekerja batubara. Ini
jelas disebabkan oleh paparan debu batubara. Bentuk sederhananya bisa berjumpa makules dan juga nodules kecil. Bentuk lanjutnya bisa progresif massive fibrosis. Lalu juga ada asbestosis. Ini disebabkan oleh inhalasi serabut asbestos. Ini ciri khasnya adalah fibrosis tifus paru, bisa beresiko kanker paru sama mesotelioma. Pleura juga terlibat, sering bisa plak ataupun efusi pleura. Lalu juga ada jenis lainnya atau minor, ini disebabkan oleh debu logam ataupun mineral, serat, debu sama debu campuran. Contohnya talkosis, kaolinosis, aluminosis. Ini bisa lebih non fibrogenik, artinya sedikit atau lebih lambat menimbulkan fibrosis. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan secara singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Niputu Laksita Kamala Maheswari dengan TJNIM terakhir 140. Sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari pneumokoniosis. Pneumokoniosis terjadi akibat paparan kronik debu organik seperti silika atau asbestos yang mencapai alveolus dan berinteraksi dengan makrofag alveolar. Pajanan yang terus-menerus terjadi menyebabkan aktivasi makrofag berlebihan dan pelepasan mediator inflamasi yang memicu rekrutmen sel inflamasi dan fibroblast. Fibroblast yang teraktivasi akan meningkatkan produksi kolagen sehingga terbentuk fibrosis interstisial dan penebalan dinding alveolus. Partikel debu menghasilkan ROS atau reactive oxygen species yang menyebabkan kerusakan sel epitel alveolar dan memicu apoptosis. Sel yang rusak melepaskan faktor pertumbuhan, memperkuat aktivasi fibroblast, dan memperburuk proses fibrosis. Hasil akhirnya adalah penurunan elastisitas paru, hilangnya permukaan disfusi oksigen, dan gangguan pertukaran gas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Talita Edi Putri dengan 3 digit yang terasa 91. Jadi untuk faktor risiko dari pneumokoniosis, yang pertama itu pasien bisa saja jika dia merupakan pekerja tambang dan mendapatkan paparan bahan tambang yang cukup lama seperti debu, itu bisa menjadi faktor risiko utama seorang tersebut mengalami pneumokoniosis. Lalu juga dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti merokok dan juga tidak adanya kepatuhan saat bekerja seperti tidak menggunakan APD dan juga edukasi yang kurang serta kesadaran dalam melakukan pekerjaan yang kurang. Sekian, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Mangwilas Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 004. Jadi manifestasi klinis daripada pneumokoniosis ini sering tidak spesifik dan tumpang tindih dengan penyakit paru lainnya seperti bronkitis kronis, BPOK ataupun emfisema. Salah satu manifestasi klinisnya adalah sesak nafas, yang mana sesak nafas ini merupakan gejala yang paling umum dirasakan. Awalnya sesak nafas mungkin hanya dirasakan saat melakukan aktivitas berat, tapi seiring dengan perkembangan penyakit dan juga kerusakan paru yang semakin parah, sesak nafas itu bisa muncul bahkan saat istirahat ataupun melakukan aktivitas ringan. Adanya inflamasi kronis dan juga fibrosis yang progresif secara potensial mengarah pada gagal nafas dan atau gagal jantung, sehingga hal ini yang mendasari mengapa pasien itu merasakan sesak nafas. Yang kedua itu ada batuk kronis yang mana seringkali berupa batuk kering ataupun batuk berdahak yang menetap. Pada kasus-kasus tertentu seperti pneumokoniosis pada penyakit batubara, yang mana dahak itu dapat berwarna kehitaman. Adanya fibrosis paru pada pasien dengan pneumokoniosis itu menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru, penurunan fungsi ventilasi, dan secara signifikan akan mengurangi kemampuan untuk bertahan melawan patogen karena adanya perubahan struktur jaringan dan juga adanya disfungsi imun, sehingga hal ini dapat memicu produksi dahak yang berwarna kehitaman. Kemudian untuk manifestasi klinis selanjutnya adalah adanya suara mengi ataupun wheezing pada auskultasi paru. Mengi pada pneumokoniosis ini menunjukkan adanya komplikasi obstruktif pada saluran nafas serta sebagai tanda adanya hiperreaktivitas saluran nafas yang dipicu oleh paparan debu yang berlebih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anagung Putu Priyanti, Sundaryani Jelantik, dengan 3 digit NIM terakhir 126. Untuk metode diagnosis dari pneumokoniosis ini sendiri melibatkan screening seperti misalnya menggunakan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Seringkali pneumokoniosis sendiri itu gejalanya sangat tidak spesifik, oleh karena itu dibutuhkan beberapa jenis pemeriksaan. Pada anamnesis dan juga pemeriksaan fisik biasanya akan dicek riwayat hidup pasien dan juga tes fungsi paru dari pasien, karena pneumokoniosis sendiri salah satu faktor risiko utamanya adalah adanya pajanan partikel asing berupa mineral yang sangat berhubungan erat dengan pekerjaan ataupun lingkungan pekerjaan dari pasien. Selain itu juga tes fungsi paru seperti misalnya mengecek rasio dari FEV1 dan juga
per FEC itu akan digunakan sebagai misalnya parameter untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian untuk menentukan diagnosis dari pneumokoniosis ini sendiri itu akan menggunakan pemeriksaan radiologis. Adapun beberapa pemeriksaan radiologis yang bisa digunakan itu seperti misalnya X-ray dari toraks dari view apelateral dan juga menggunakan CT scan seperti misalnya high resolution CT scan untuk melihat beberapa abnormalitas pada jaringan paru. Mungkin dari pneumokoniosis sendiri karena penyebabnya juga bervariasi, penemuannya juga bisa dapat bervariasi juga. Tetapi biasanya pneumokoniosis itu sendiri akan ditemukan beberapa abnormalitas seperti misalnya ada agregat sedimentasi partikel yang terhirup, kemudian adanya fibrosis pulmonar dari bronchiolus hingga ke alveolus, kemudian jaringan parenkim pada paru dan juga nodul sentrilobular. Selain dari diagnosis awal dan juga diagnosis penunjang tadi, dapat dilakukan juga beberapa pemeriksaan lain yang saat ini sedang dikembangkan, seperti misalnya menggunakan machine learning, kemudian pengecekan biomarker tertentu, dan juga deteksi gas dari napas. Baik, perkenalkan nama saya Karin Angelina Widoraya dengan Regarding Taki 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari pneumokoniosis. Untuk pneumokoniosis sendiri merupakan kelompok penyakit paru akibat inhalasi debu anorganik yang dapat menimbulkan proses inflamasi kronis dan fibrosis progresif. Komplikasi utamanya yang sering ditemukan adalah fibrosis paru luas atau progressive massive fibrosis atau PMF, yaitu kondisi di mana nodul-nodul kecil pada paru menyatu membentuk massa fibrotik besar yang mengganggu pertukaran gas. Akibatnya terjadi penurunan fungsi paru yang berat, hipoksemia kronik, hingga gagal nafas. Selain itu, pasien juga dapat mengalami pneumotoraks spontan sekunder karena ruptur jaringan paru yang sudah mengalami destruksi akibat fibrosis. Selain komplikasi paru primer, pneumokoniosis juga dapat meningkatkan risiko infeksi tuberkulosis paru atau silikotuberkulosis, terutama pada pasien dengan paparan silika. Debu silika menyebabkan kerusakan makrofag alveolar sehingga mengganggu pertahanan imun lokal terhadap Mycobacterium tuberculosis. Infeksi ini juga mempercepat kerusakan jaringan paru dan memperburuk prognosis pasien. Pada kasus asbestosis, komplikasi yang dapat timbul meliputi penempalan pleura difus, efusi pleura berkurang, dan peningkatan risiko kanker paru serta mesotelioma pleura yang merupakan kanker ganas pada lapisan pleura akibat paparan serat abses. Selain gangguan respirasi dan infeksi sekunder, komplikasi pneumokoniosis juga dapat bersifat sistemik. Pasien dengan pneumokoniosis berisiko mengalami hipertensi pulmonal dan cor pulmonale akibat peningkatan resistensi vaskular paru yang kronis. Kondisi ini dapat berujung pada gagal jantung kanan jika tidak ditangani. Secara keseluruhan, komplikasi-komplikasi tersebut menjadikan pneumokoniosis sebagai penyakit yang progresif dan berdampak besar terhadap kualitas serta harapan hidup penderitanya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Shantara Wilasita Subah Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 078. Penakta laksanaan pneumokoniosis bertujuan mengendalikan gejala, mengurangi resiko komplikasi, dan mencegah paparan debu. Terapi meliputi penggunaan bronkodilator untuk melemaskan otot saluran nafas, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan, dan terapi oksigen jika kadar oksigen darah rendah. Pencegahan sangat penting, dengan anjuran memakai masker respirator di lingkungan berdebu, menjaga kebersihan, serta menghentikan rokok untuk menghindari perburukan dari kondisi pasien. Pada kasus progresif, rehabilitasi paru dan terapi oksigen jangka panjang membantu meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan transplantasi paru dapat dipertimbangkan untuk kerusakan paru yang sangat parah. Monitoring rutin dan vaksinasi pneumokokus serta influenza dianjurkan untuk mencegah infeksi yang memperburuk kondisi pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clifton Marvin Siburan dengan 3 digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan membahas mengenai pencegahan pneumokoniosis. Pneumokoniosis adalah penyakit yang paru akibat paparan debu yang bersifat irreversibel, sehingga pencegahan menjadi langkah yang paling penting. Upaya utama berfokus pada pengendalian sumber debu di tempat kerja melalui ventilasi lokal, sistem penyemprotan air, dan filtrasi udara yang efektif. Teknologi modern seperti semprotan spiral pneumatik dan busa prainjeksi juga dikembangkan untuk menekan debu di tambang dan industri berat. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri seperti masker khusus harus dilakukan secara tepat dan konsisten, disertai pelatihan agar pekerja benar-benar paham cara melindungi diri. Edukasi keselamatan juga penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya paparan debu. Pemeriksaan kesehatan rutin membantu mendeteksi dini gejala pneumokoniosis. Pemeriksaan seperti spirometri, ronsen dada, dan pemantauan fungsi paru perlu dilakukan terutama bagi pekerja dengan paparan lama. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dan pengawasan industri sangat dibutuhkan untuk memastikan batas paparan debu tidak terlampaui dan lingkungan kerja tetap aman bagi para pekerja.
Perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Pujayanata dengan 3 digit NIM terakhir 020. Kesimpulan dapat kami sampaikan adalah pneumokoniosis adalah sekelompok penyakit paru interstisial yang bersifat kronik dan umumnya tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini muncul akibat inhalasi partikel anorganik dalam jangka waktu yang panjang, terutama di lingkungan kerja dengan paparan debu yang tinggi. Setelah partikel debu masuk ke saluran pernapasan, partikel halus dapat mencapai alveolus dan berinteraksi langsung dengan makrofag alveolar. Diagnosis dari pneumokoniosis dapat melalui anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Akan tetapi, dikarenakan gejala penyakit ini tidak spesifik, yaitu sesak, batuk kronis, dan juga mengi, maka diperlukan pemeriksaan penunjang. Baku emas diagnosis dari pneumokoniosis adalah melakukan pemeriksaan radiografi toraks. Oleh karena itu, diperlukan penatalaksanaan segera agar mencegah adanya komplikasi. Selain itu, upaya pencegahan pneumokoniosis difokuskan pada pengendalian sumber debu, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pemeriksaan kesehatan rutin, serta dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah dan juga industri. Sekian presentasi dari SGDB 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.